Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dalam materi kelompok sel atau di tempat lain disebut evangelisasi, di tempat yang lain juga disebut pertaniangan. Nah, kita mau bicara tentang durasi. Durasi sebaiknya antara 50 sampai 75 menit. Sudah di sana pembukaan, nyanyi, doa syafaat, dan juga persembahan dan penyampaian materi yang menjadi bahan curhat atau firman Tuhan yang akan didiskusikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila ingin berdiskusi dengan saya tentang sel group, saya memang mencoba mengambil dari kelompok sel Gereja Metodis Indonesia. Mulai dari minggu kedua Februari, saya mencoba mengambil judulnya supaya Bapak Ibu tidak bingung caranya. Ketik judul apa yang Bapak Ibu cari dari bahan komsel, kemudian cantumkan nama Minaria Purba sehingga Bapak Ibu boleh bertemu dengan saya dengan materi saya di channel Minaria Purba. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mencoba mengambil garis besarnya dari sini karena ini akan disermonkan dan ini juga akan disampaikan kepada jemaat dalam kelompok sel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bila ada saran dan masukan boleh diketik di kolom komentar sehingga ada kemajuan dan boleh diberkati dan menjadi berkat. Dalam keadaan sukacita, pertemuan kita kali ini diambil dari tema menghindari akar pahit. Menghindari akar pahit sama dengan menjauhkan akar pahit. Apa itu akar pahit, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Akar pahit itu adalah masalah yang terjadi dari pribadi kita, dari orang lain, dari keluarga, dan dari Tuhan yang sangat menyakitkan, yang sulit kita terima, dan yang sulit kita ampuni. Namun saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ketika mendapatkan masalah atau akar pahit masih bisa happy, masih bisa tertawa, masih tenang berdoa? Saya pikir tidak ya. Oleh karena itu supaya kita tenang, supaya kita happy, supaya kita bersuka cita, hindarilah akar pahit, jauhkanlah akar pahit. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini sebenarnya kira-kira apa saja itu contoh akar-akar pahit? Contohnya dalam dunia muda-mudi pernah bercinta, di PHP-in, ternyata dia tidak setia, dia berpaling kepada hati yang lain. Tentunya itu menimbulkan sakit hati, akar yang pahit. Anak-anak sekolah misalnya pernah diiming-imingin nilai yang baik, tetapi tiba di ujian, tiba menerima rapor, tidak mendapatkannya. Tentunya ada sakit hati kepada yang mengiming-imingkannya. Nah, tentunya ada juga anak-anak yang lulus sekolah. Tadinya di PHP-in, kalau kamu lulus dapat nilai yang baik, kita jalan-jalan. Tetapi tiba naik kelas, tiba dapat nilai yang baik, tidak diajak jalan-jalan dan tidak pernah diingat juga janjinya. Ini juga menimbulkan sakit hati kepada anak-anak. Nah, suami istri misalnya ada KDRT dalam rumah tangga itu, sehingga personilnya tidak menerima perlakuan itu dan mendatangkan sakit hati dan menimbulkan akar yang pahit, sehingga bertemu pun tidak ada kehangatan, tidak ada sukacita, tapi kalau bertemu gitu aja ya. Jadi nggak ada sukacita, nggak damai, nggak ada kehangatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Alkitab Rut 1 ayat 20 sampai 21 ada juga kisah akar pahit Naomi. Naomi itu adalah istri dari Elimelek yang mempunyai 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Suatu saat terjadi kelaparan di Bethlehem. Walaupun kita tahu Bethlehem itu adalah rumah roti ya, rumah roti, tempat susu dan madu. Tetapi karena tepat pada waktu itu ada kelaparan, mereka pergi ke Moab. Di Moab itu masyarakat itu menyembah kepada dewa-dewi, sementara kalau di Bethlehem mereka menyembah kepada Allah.
Nah, terjadi di Moab, Elimelek meninggal dunia. Bahkan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia. Dengan demikian, Orpa berkomitmen akan kembali ke negerinya, sedangkan Ruth dan Naomi yang mertua dan menantu itu kembali ke Bethlehem. Tetapi sesampainya Naomi di Bethlehem, masyarakat yang di Bethlehem itu menyapa Naomi dengan bertanya, Naomi, tetapi Naomi menolak. Dia tidak mau disebut Naomi, bahkan dia tidak mau dipanggil Naomi. Karena menurut dia Naomi itu adalah masa lalu ketika dia nyaman, tenang di Bethlehem. Tetapi dengan situasi dia sudah janda dan kehilangan dua putranya, bahkan satu menantunya pun sudah kembali ke negerinya, dia merasa mara bahaya. Dalam arti, jangan sebut aku Naomi, tetapi panggillah aku Mara, sebab Tuhan sudah memberikan kepahitan di dalam kehidupanku. Aku pergi dengan membawa banyak harta, tetapi aku pulang dengan tidak membawa apa-apa. Itu artinya dia tadi pergi ke Moab, dia bersama suaminya, bersama dengan kedua anaknya, bersama dengan kedua menantunya, tetapi dia pulang ke Bethlehem hanya dengan satu menantunya yang bernama Ruth. Nah, dia berkata, aku pergi ke Moab dengan membawa banyak harta, tetapi aku kembali ke Bethlehem dengan membawa tangan kosong. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, hal ini juga perlu dipertimbangkan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, sebelum melakukannya pikirkan dulu, jangan setelah melakukannya baru berpikir. Itu dikatakan bersisir dulu, baru berkaca, berpikir dulu, baru berkata. Nah, itu yang perlu menjadi pesan satu kepada kita pada saat ini. Namun kepada ibu janda yang di sini, apakah merasakan ketika suaminya sudah tidak ada, itu adalah hukuman atau kepahitan yang berasal dari Tuhan, atau ketika penderitaan itu ada, apakah itu dianggap karena dosa? Nah, ini boleh Bapak Ibu jawab, apakah terjadi penderitaan itu karena dosa, atau terjadi kepahitan itu juga karena Allah yang melakukannya? Nah, ini juga perlu kita jawab. Namun sebelumnya kita akan dituntun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam pertemuan kita ini dari Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan menjauh dari kasih karunia Allah, tetapi mendekatlah dan bersandarlah, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Kasih itu adalah berkat Allah, kasih itu adalah pemberian Allah. Jadi hiduplah di dalam kasih karunia Allah, jangan pernah menjauh daripada Allah, supaya tidak terjadi akar pahit dan merusuhkan dan mencemarkan banyak orang. Nah, ini merupakan peringatan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan contoh tadi adalah Naomi, dan kita pun di sini kalau ada yang masih bermasalah, ampunilah saudaramu, ampunilah dirimu, dan ikhlaslah menerima segala sesuatunya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua pertanyaan. Pertama, apa yang saudara dapatkan melalui firman Tuhan pada hari ini? Pertama, Naomi menyalahkan Tuhan dalam situasi sulit yang dia hadapi. Tetapi kita ketika menghadapi situasi sulit, kita membutuhkan Tuhan yang merupakan solusi dari setiap persoalan kita. Karena Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Yang kedua, kita tidak boleh jauh dari kasih karunia Allah. Karena apabila kita menjauh dari kasih karunia Allah, akan menimbulkan akar pahit dan menimbulkan kecemaran kepada banyak orang. Yang kedua, apa yang akan saudara lakukan agar terhindar dari akar pahit pada minggu ini? Yang saya harus lakukan, saya harus berdoa, saya harus mengasihi sesama saya seperti saya mengasihi orang lain. Dan saya harus mengampuni, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bahkan kelebihan kita adalah bukan hanya mengasihi, tetapi kita harus mengampuni dan berdoa untuk musuh kita. Karena setiap manusia yang ada di bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah yang harus mengasihi, yang harus menyenangkan Tuhan, dan yang harus memuji Tuhan sebagai pemilik, sebagai pencipta yang bertanggung jawab kepada manusia ini. Karena tujuan penciptaan itu adalah supaya seluruh umat ciptaan Allah memuji Allah.